Shalom saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih saat ini kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau memberkati hati kami, sehingga firman Tuhan boleh kami terima, mengerti, dan kami imani dalam hidup kami. Berkati kami agar kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga Roh Tuhanlah yang membuat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini dari Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat pertama sampai 8. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat pertama sampai 8. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kami menawarkan tema bagi kita saat ini. Jadilah orang percaya yang menghasilkan buah. Jadilah orang percaya yang menghasilkan buah. Saudara-saudara yang terkasih, ketika seseorang menanam tanaman, kita sebut dia seorang petani yang menanam bibit yang pada dasarnya bibit yang ditanam ini dia berharap dapat menghasilkan buah. Tanaman yang ditanam berharap beberapa waktu kemudian dapat menghasilkan buah. Tetapi ketika waktu yang ditunggu-tunggu seorang petani tadi, dan apa yang ditanamnya, benih yang ditanamnya tadi terus bertumbuh, tetapi tidak menghasilkan buah, pasti petani tadi dalam hatinya mengalami kekecewaan. Dan pastinya tanaman itu tidak akan dibiarkan untuk tetap hidup karena tidak menghasilkan buah, tetapi akan dimusnahkan. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang kita baca dan dengar saat ini. Yesus katakan 2 kali dalam ayat 1 sampai 8,
Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Dan di ayat yang berikutnya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus mau katakan kalau dirinya adalah pokok anggur. Dan sebagai orang-orang percaya, murid-murid saat itu adalah sebagai ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur, yaitu Yesus. Pada saat ranting-ranting itu melekat pada pokok anggur, pasti ranting itu akan menghasilkan buah. Oleh karena itu Yesus katakan, demikian juga kamu. Ketika kamu tinggal dalam pokok anggur, yaitu Aku, maka kamu akan menghasilkan dan berbuah banyak. Ingat, buahnya banyak. Bukan sekedar berbuah, tetapi buahnya berlipat ganda. Tetapi setiap ranting, setiap kamu yang tidak tinggal di dalam Aku, maka ranting itu sudah pasti tidak akan menghasilkan buah. Ranting bisa hidup, ranting bisa mengeluarkan buah karena dia melekat pada batang pohon, pokok yang utama. Tetapi kalau ranting itu berdiri sendiri, maka ranting itu tidak akan pernah menghasilkan yang namanya buah. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, Yesus sudah tawarkan kepada kita. Karena Yesus sebagai pokok anggur, kita orang percaya wajib dan harus melekat pada Yesus. Harus tinggal di dalam Yesus. Sehingga kita dapat menjadi orang percaya yang menghasilkan buah. Amin. Kalau kita tidak tinggal dalam diri Yesus, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah menghasilkan buah. Saudara-saudara yang terkasih, teguran perenungan bagi kita saat ini. Ketika kita hidup, berjuanglah, berusahalah untuk hidup menghasilkan buah. Berbuah lebat. Artinya apa, saudara-saudara? Berbuah, berdampak, menjadi berkat bagi sesama. Itu buah. Buahnya bisa dinikmati bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kehadiran kita belum bisa dirasakan sesuatu yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, berarti kita belum berbuah menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tinggallah tetap dalam Yesus. Tinggallah dalam firman Tuhan. Sehingga kita dapat perlahan bukan hanya bertumbuh, tetapi mengeluarkan buah. Itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, hidup kita sebagai orang percaya benar-benar menjadi berkat
buah itu disenangi semua orang. Karena itu berlomba-lombalah, berjuanglah untuk bisa menghasilkan dan mengeluarkan buah-buah yang manis, buah-buah yang baik, yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Firman-Mu telah kami dengarkan bersama-sama. Kami percaya kami sebagai ranting-ranting dari pokok anggur, yaitu Kristus Yesus sebagai pokok anggur, telah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Mampukan, ajari dan ingatkan kami untuk senantiasa tetap tinggal dalam pokok anggur, yaitu Yesus. Sehingga ketika kami melekat pada kebenaran firman Tuhan, maka kami dapat menghasilkan buah yang bisa dirasakan, buah yang bisa dinikmati setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Roh-Mu yang memampukan kami untuk tetap setia tinggal di dalam Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom.